duduk di tempat atau di makam melihat sesuatu itu karyanya Allah, hati kita akan bersih. Hati kita akan bersih. Atau kita mempunyai hati yang bisa merasakan bahwa kita diawasi oleh Allah, geritik hati kita diawasi Allah, rancangan hati kita diketahui oleh Allah. Nah, kalau kita merasa diawasi, kita pun akan bersih. Nah, apabila hati itu sudah bersih, nah kita akan diberi Allah al-haqaiq, hakikat-hakikat, baik berupa ilmu, berupa hikmah, berupa ma'rifah, atau kasab, mengetahui sesuatu yang gaib, baik yang lalu maupun yang akan datang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ini buahnya. Ilmu, hikmah, ma'rifah, kasab itu datang kepada kita tanpa dipelajari, tanpa membaca buku. Dengan sendiri kita dapat ilmu, dengan sendirinya dapat ilmu, dengan sendirinya tahu perkara-perkara yang gaib. Nah, itu artinya bahwa Allah meluntarkannya ke dalam hati kita bila sudah hati kita itu bersih tadi. Wa kaifiyatu wurudiha imma ala sabilil ilham awil manam awil i'lam. Nah, caranya Allah meluntarkan ke dalam hati kita ilmu-ilmu tadi bisa melalui ilham, bisa melalui mimpi, bisa melalui pemberitahuan-pemberitahuan lain. Jadi datangnya ilmu kepada kita itu bisa dari ilham, langsung tahu, langsung tahu. Bisa lewat mimpi, bisa juga. Bisa juga lewat i'lam, pemberitahuan. Misalnya ada suara, orangnya ada kelihatan, yang biasa disebut dengan hatib. Hatib itu ada suara tapi orangnya ada kelihatan. Nah, itu akan datang kepada kita kalau sudah hati kita ini jernih, hati kita bersih. Karena hati kita sudah bisa melihat sesuatu itu adalah ciptaan Allah, atau hati kita sudah merasakan kita diawasi, diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nah, kalau hati kita ini masih dengki, masih dendam, masih suka macam-macam hati kita, itu kadang akan datang hal-hal yang demikian itu. Karena ilmu-ilmu hakikah itu adalah laksana, sesuatu mutiara yang sangat mahal. Allah kadang akan menyerahkan itu kepada orang yang masih belum cocok menerimanya. Andai kata kita berisi anak, nah kita banyak mempunyai perhiasan, permata, tentu ini akan kita berikan kepada anak yang kita anggap bisa menjaganya, anak yang jujur. Nah, kalau anak ini sudah anak menghabiskan, anak yang membahayakan, tentu kita kadang akan memberikan kepadanya hal-hal yang berharga itu. Nah, demikian sekedar contoh bahwa Allah itu memberikan perkara-perkara mulia itu kepada orang-orang yang hatinya bersih, yang bisa menjaga, memelihara yang berharga yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, jadi datangnya itu secara jumlah. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita kadang mengerti. Pahamannya apa? Kadang mengerti. Tujuannya apa? Kita kadang mengerti. Nah, wa ba'dal wa'yi wat ta'ammuli ma fiha zahara bayanuha wa muwafaqatuha lil ulumi syar'iyyah. Sesudah kita dengar, sesudah kita paham, sesudah kita meneliti, mencerna apa yang datang tadi, nampaklah kejelasannya dan kesesuaiannya dengan ilmu-ilmu syar'iyyah. Jadi
Disebutkan di dalam kitab-kitab suluk bahwa sebahagian di antara mereka itu kalau datang sesuatu ilham atau lewat mimpi atau lewat i'lam tadi, sesuatu datang bahwa ini hukumnya ini, bahwa ini hukumnya demikian. Nah itu mereka bersegera mencari kutub, kitab-kitab, cari kitab-kitab. Oh ternyata ada dalam kitab itu. Ternyata ada di dalam kitab ini bahwa yang sama dengan tujuan apa yang diberikan Allah tadi. Jadi Allah memberikan kita tanpa ada berdasarkan membaca buku, tanpa pemberitahuan guru, tapi langsung. Nah setelah dapat, mereka cari kitab-kitab, ternyata ada. Ternyata sesuai dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Lianna ilmal haqiqah la budda ayyakuna muwafiqan li ilmi syariah, karena ilmu hakikat itu pasti bahwa dia sesuai dengan ilmu syariat. Kada mau bertentangan, kada mau berlainan. Jadi ilmu yang datang dari Allah kepada kita itu pasti akan sesuai dengan syariat Allah. Kada mau bertentangan itu. La budda, tidak boleh tidak. Nah, pasti sesuai dengan syariat Allah. Karena hakikat dengan syariat itu kada boleh dipisah satu dengan yang lainnya. Mesti satu. Namun hanya tempatnya yang berbeda. Hakikat itu letaknya di dalam, namun syariat itu adalah di anggota-anggota tubuh kita yang zahir ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala Syekh Abu Bakr Al-Warraq, waqa'a fi qalbi anna ilmal haqiqah yukhalifu syari'ah. Fa idza syakhsun tahta syajaratin sahabiyya Abu Bakar, kullu haqiqatin tukhalifu syari'ah fa huwa kufur. Syekh Abu Bakar Al-Warraq beliau berkata, ujar Sidin, hatiku ini mengatakan bahwa ilmu hakikat itu berlainan dengan syariat. Ilmu hakikat ini lain dengan syariat. Nah tiba-tiba ada orang di bawah pohon. Orang itu berteriak, wahai Abu Bakar, tiap-tiap hakikat yang bersalahan dengan syariat itu adalah kafir. Tiap-tiap syariat yang bersalahan dengan hakikat itu adalah kafir. Jadi sama aja kedua-duanya. Syariat dengan hakikat sebaliknya pun sama, kada bisa dipisahkan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Orang misal sembahyang, dalam keadaan sadar dia mengaku bahwa dia sembahyang dengan daya dan upayanya sendiri. Nah, karena dia berpegang penuh kepada syariat, dia sembahyang dengan daya upayanya sendiri. Aku yang sembahyang, aku yang baca Fatihah, aku yang ruku', aku yang sujud. Nah, ini orang dalam keadaan berbahaya. Karena ini bisa membawa kepada kesyirikan. Karena ini berpegang hanya pada syariat. Ada lagi orang yang sembahyang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sembahyang itu adalah Allah. Yang baca Fatihah itu adalah Allah. Yang ruku' itu adalah Allah. Yang sujud itu adalah Allah. Tanpa menghiraukan syariat. Nah ini pun membahayakan dirinya, mengakibatkan kepada syirik, karena dia tidak mengawinkan hakikat dengan syariat. Nah yang benar hanya satu, adalah bahwa aku sembahyang, aku sujud, aku ruku dengan daya dan upaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini musib, ini yang benar. Sembahyang siapa? Aku, dengan daya dan upaya Allah. Yang sujud siapa? Aku, tapi dengan daya dan upaya. Kada bisa dipisahkan antara dua itu. Nah dengan demikian kita akan terhindar daripada kesesatan, daripada kemusyrikan. Jadi tiap-tiap ilmu hakikat yang bertentangan dengan syariat bahwa kufur.
itu akibatnya kena kafir. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili idza arada kasfuka sahihil kitab wa sunnah fa'amal bil kitab wa sunnah wada'il kasfa li'anna Allah dhaminal ismata fil kitab wa sunnah wa lam yadhmanil ismah fi hadil kasfi. Apabila bertentangan kasab engkau dengan Quran dan hadis, amalkan Quran hadis, tinggalkan kasab itu, tinggalkan kasab itu, karena Allah menjamin terpeliharanya Quran dan sunnah, dan Allah tidak menjamin terpeliharanya itu kasab. Karena selain Nabi, syaitan itu yajri majrad dam, mengalir syaitan itu dalam tubuh kita di mana darah kita mengalir. Dan syaitan yang Islam hanya satu, syaitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun ada syaitannya, walakin aslam, tapi dia berislam kata Nabi. Nah, artinya lain pada Nabi, kada ada jaminan bahwa dia selamat daripada tipu daya syaitan. Jadi andai kita dapat ilmu secara ilham, atau kita dapat ilmu lewat mimpi, atau dapat ilmu lewat kasab, ternyata itu bertentangan dengan Quran dan hadis, amalkan Quran hadis, tinggalkan itu yang datang tadi. Karena Quran hadis sudah dijamin selamat, dijamin terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita kada terjamin. Nah, para muhibbin rahimakumullah, contohnya orang bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimpi Rasulullah, ujar Rasulullah, isuk bulan Ramadan, isuk bulan Ramadan. Nah, ternyata isuk orang kadada melihat bulan. Nah, apakah kita mengikuti orang atau kita mengikuti mimpi? Kan mimpi Nabi itu pasti benar. Kadang mungkin syaitan menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jar Nabi isuk bulan puasa. Nah, ternyata isuk kada ada orang melihat bulan. Nah, berarti ini sudah bertentangan antara mimpi itu yang merupakan hakikat bertentangan dengan syariat. Karena syariat Nabi kita, perintah Nabi kita, sumu li ru'yati, puasalah kamu karena melihat bulan Ramadan, bukalah kamu karena melihat bulan Syawal. Ini orang kalau sudah melihat bulannya, tapi kita mimpi Nabi puasa isuk Ramadan. Nah, jumhurul ulama mengatakan bahwa dia wajib mengikuti sunnah, mengikuti kitab. Tinggalkan mimpi itu, tinggalkan mimpi itu, karena sunnah dan kitab itu dijamin terpelihara oleh Allah. Sedangkan mimpi ini, walaupun mimpi itu benar, tapi kadang-kadang kita yang bermimpi ini begitu bangun, kita bisa kada ingat lagi seluruh mimpi itu, bisa hanya sebagiannya ingat. Barangkali ada sabda Nabi yang lain yang kita kada ingat lagi dalam mimpi itu. Bisa-bisa jar Nabi, esok Ramadan orang melihat bulan, kita kada mendengar lagi melihat bulannya itu. Maka tidak menjamin. Siapa yang menjamin? Nah, jadi tinggalkan itu. Ikuti sunnah dan Quran. Kama waqala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani hina ra'a nuran wa nudiya minhu ya Abdul Qadir anna rabbuk wa qad ahlaltu laka ma harramtu ala ghairik. Sebagaimana terjadi bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika beliau melihat cahaya. Beliau melihat cahaya. Nah, dalam cahaya itu berseru, wahai Abdul Qadir, aku Tuhan engkau. Aku Tuhan engkau. Dan aku halalkan bagi engkau perkara-perkara yang aku haramkan kepada orang lain. Nah, ini
Lalu Abdul Qadir menjawab, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikhsa ya la'in. Engkau syaitan, engkau bukan Tuhan. Pergilah engkau wahai yang terkutuk. Ini sudah bertentangan dengan sunnah, dengan Al-Quran. Maulah mengharam orang lain lawan Syekh Abdul Qadir halal kada mau. Begitu haram ya haram semuaan umat. Misalnya riba haram, semuaan haram, siapapun melakukan riba pasti haram. Ada mau baca sebagian-sebagian itu. Nah ini jelas sudah bertentangan dengan sunnah. Lalu Syekh Abdul Qadir yakin bahwa ini bukan Tuhan, ini adalah syaitan. Ikhsa ya la'in, pergilah engkau, mundurlah engkau wahai yang terkutuk. Faqal berkata, yang dalam cahaya tadi berkata, najauta minni, engkau selamat daripada aku. Nasr syaitan juga engkau selamat daripadaku. Walaqad adlaltu bihadhil waqi'ah katsirin min ahli thariq, sungguh banyak aku sesatkan orang-orang ahli tarikat dengan cara yang demikian itu, jari syaitan. Banyak orang-orang ahli tarikat itu sesat karena macam itu. Melihat cahaya, ada suara dalam cahaya, engkau boleh aja melakukan ini, dijamin ini aku Tuhan. Nah, kalau kada punya ilmu menyikapi yang demikian, bisa memegang itu. Kalau ini cahaya. Nah, makanya itu adalah Imam Abdul Hasan As-Sadzili mengatakan mesti dibanding dengan kitab dan sunnah, ditanding sesuai apa kada. Karena manusia itu selain daripada Rasulullah kada akan selamat daripada tipu daya syaitan tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, fahadhil haqa'iq allati yulqiha al-haqqu ta'ala ala qulubi awliya'ih fayantiquna biha takunu awwalat mujmalah fa idza hafizta wa taqayyadta tabayyana ma'naha wa muwafaqatuha lisyari'ah wa idza la tafhamuha fatakiluha ila alqailina biha wa la tantakidha alaihim bimujarradi sama'iha. Nah, ilmu-ilmu hakikat ini yang diluntarkan Allah ke dalam hati yang bersih itu secara jumlah, kadang-kadang kada diketahui apa maksudnya, apa tujuannya. Sesudah dicari, diperiksa, diteliti, ternyata sesuai, ada bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bila bertentangan, tinggalkan itu, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nah, sebahagian aulia Allah yang diluntarkan Allah ilmu-ilmu hakikat seperti itu, mereka itu menuturkannya langsung tanpa mereka sadari. Apa yang masuk ke dalam hati mereka karena kedahsatannya itu langsung mereka luntarkan kepada muridnya, mereka luntarkan kepada orang umum. Maka yang diluntarkan itu pun sesuatu yang masih jumlah, yang masih belum terinci. Nah, bagi kita yang mendengar ini ada dua. Satu, kita periksa kitab-kitab, apakah yang dikatakan oleh salah seorang aulia Allah tadi sesuai atau kada dengan apa yang ada dalam kitab-kitab yang sudah masyhur itu. Nah, kadang-kadang para aulia Allah itu di saat mereka dahsyat menerima ilham dari Allah, mereka langsung mengungkapkannya kepada muridnya, sehingga barang mantah yang dikeluarkan. Nah, kita yang jadi murid ini hanya ada dua kemungkinan. Satu, kita periksa apa yang dikatakan oleh Sidin tadi, kita tanding dengan sunnah, tanding dengan Quran, tanding dengan perkataan-perkataan ulama-ulama terdahulu. Nah, bila itu sesuai, kita ambil. Bila kita mengerti, kita ambil. Wa idza la tafhamuha fatakiluha ilal qailina biha, bila engkau tidak mengerti apa yang mereka ucapkan itu, kada paham kita,
cari kitab ini, cari kitab. Ada juga tandingannya kayak itu. Ada juga. Macam apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Hallaj. Beliau ditanya, "Ma fi jubbatik?" Apa wahai Syekh yang ada dalam jubah engkau? Nah, di waktu itu Sidin menjawab, "Ma fi jubbati illallah." Tidak ada di jubahku kecuali Allah. Nah, itu satu perkataan yang mujmal, perkataan yang perlu dicerna, perkataan yang perlu dipahami. Nah, kalau kita paham apa maksudnya, apa tujuannya, kita ambil. Nah, wa idza la tafhamuha, bila engkau tidak paham, fatakiluha ilal qailina biha, engkau serahkan itu perkataan kepada orang yang mengatakannya itu. Serahkan. Nah, kita kada paham apa orang sidin aja. Bolehkan dua sidin aja apa maksudnya. Nah, kita kada paham, engkau serahkan itu perkataan kepada yang mengatakannya. Wala tantakitha alaihim bimujarradi samaiha, dan jangan sekali-kali mencela mereka karena semata-mata mendengar perkataan seperti itu. Apa sih mengucap nggak itu? Udah mungkin nggak itu, nak ada boleh kayak itu. Nah, kalau nya paham ambil, kalau kada paham serahkan kepada yang mengatakannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi semua pemberian Allah berupa ilmu, hikmah, ma'rifat dan kasab itu hanya kepada orang-orang yang mempunyai hati yang bersih daripada kekuturan makhluk Allah ini. Dan ini merupakan hadiah Tuhan kepada mereka yang patut untuk menerimanya. Jadi target kita dalam hidup di dunia ini mesti masuk di antara salah satu dua kelompok itu. Kalau kita bisa masuk dalam kelompok orang-orang yang melihat sesuatu itu, hatinya melihat itu adalah perbuatan Allah. Kalau kada di situ kita masuk ke kelompok yang kedua, bahwa hati kita merasakan kita selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala.